Di dalam ritual Hindu, upacara Hindu, kita mengenal, ya Hindu mengenal dua ritual. Ritual kedatangan dan ritual kepulangan. Bukan kedatangan ibu-ibu, maksudnya ini bukan. Maka hakikat kehidupan tidak hanya hakikat manusia, semua kehidupan ini hakikatnya adalah Tuhan. Maka di Hindu mengenal ajaran Tatwam Asi, itu adalah kamu. Di dalam keyakinan Hindu, roh yang berasal yang disebut Atman dari Brahman sudah berkali-kali lahir ke muka bumi ini memakai casing baru. Tapi karena saya sudah berani mengambil tugas sebagai seorang pendeta, pendeta bukanlah kaum berjuis yang datang untuk dilayani, kami datang untuk melayani. Ben pesawat ini ditanya, dijawab, bapak memanu dipasih kedinginan gitu. Melengah tuh. Kenapa? Sudah diperintah oleh pendeta Swarga Antu Pitaro Dewa masih tetap diterendam di laut itu. Saya sering bilang di Bali, kalau kehidupan di dunia ini habitusnya dia suka ke kafe, besok-besok bisa ngulapin ke kafe, saya bilang begitu. Kita binatang semua. Walaupun sesungguhnya manusia binatang, betul tidak? Betul tidak Ibu? Betul, karena kita masih rindu dengan gaya binatang. Om Swastiastu. Nana makasami, sana terus nabe. Para pemangku sekalian yang saya sucikan, Bapak Ibu undangan sekalian yang telah berbagi kasih pada siang hari ini, yang saya hormati, kebetulan dari Bapak dan Ibu mungkin dari Muslim, saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan upacara yang kita lakukan masih melanjutkan proses kita berpulang, terusnya Pak Made Mangkurate. Di dalam ritual Hindu, upacara Hindu, kita mengenal, ya Hindu mengenal dua ritual. Ritual kedatangan dan ritual kepulangan. Bukan kedatangan ibu-ibu, maksudnya ini bukan. Kalau ibu kedatangan kan lain itu maksudnya. Nah, ini kedatangan kita hadir ke muka bumi ini. Ketika kita hadir ke muka bumi ini, secara filosofi dinyatakan sebagai proses rohani menjasmani. Rohani menjasmani. Rohani ini di dalam keyakinan Hindu adalah bagian dari Tuhan yang disebut dengan Atman. Dia maha suci. Maka hakikat kehidupan tidak hanya hakikat manusia, semua kehidupan ini hakikatnya adalah Tuhan. Maka di Hindu mengenal ajaran Tatwam Asi, itu adalah kamu. Maka ketika hakikat kita sama, maka kita adalah saudara. Wasudewa kutumbakam, sama dengan saudara Muslim. Ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Wataniyah. Mohon maaf Ibu, saya 10 tahun memegang ilmu perbandingan agama dan saat ini masih saya pegang mata kuliah itu. Jadi kalau bicara masalah Islam, gak usah khawatir, karena saya 10 tahun di Sulawesi, saya ikut di FKUB. Dari 98 sampai 2001 ketika situasi crowded ada di kerusuhan Ambon. Saya pulang ke Bali 2001. Lantas, hakikat yang suci ini yang disebut dengan roh dalam bahasa Arab atau dalam bahasa agama yang disebut dengan tatwa, dia lahir, sebenarnya rohnya nggak pernah lahir. Kalau roh lahir pasti pernah hidup dan pernah mati. Yang lahirlah badan kita. Tapi sesungguhnya kelahiran ini bukanlah yang bersifat abadi. Di dalam keyakinan Hindu, roh yang berasal yang disebut Atman dari Brahman sudah berkali-kali lahir ke muka bumi ini memakai casing baru. Jadi hari ini kita bertemu sama Bapak sekalian dan Ibu-ibu, ya umat Hindu termasuk juga saudara-saudara dari Muslim, bukanlah di dalam keyakinan untuk pertemuan yang pertama kali. Ini sebuah perjanjian yang kita bawa dari kelahiran sebelumnya. Mungkin Bapak juga yang saya selesaikan hari ini, saya bersama tim WOK, anak-anak baptis saya, bukanlah pertemuan yang pertama. Kita pernah lahir bersama-sama, entah bagaimana, kok bisa ada feeling Bapak berpesan supaya saya menyelesaikan. Pada pekerjaan saya sibuk banget. Sebentar saya tidak bisa tidur nginep di sini, saya akan ke Banyuwangi karena saya ingin
menyucikan roh-roh saudara kita di Banyuwangi yang berjumlah 500, bahkan lebih daripada itu, karena daya tampung tidak memungkinkan. Saya pilot project saya pertama ini. Barusan saya selesai di Tengger, kemudian saya juga ke Kandangan di Lumajang, Sumatera semua. Mungkin Bapak Ibu perlu mengetahui latar belakang saya bukan hanya pendeta, saya masih saat ini sebagai tenaga pengajar di Universitas Hindu Negeri. Ya, sebentar lagi saya ambil pensiun karena sangat lelah ini. Bukan sangat lelah sekali, mahasiswa kasihan terbengkalai. Nah, terkait dengan proses upacara kedatangan, di situ ada proses rohani menjasmani. Ya. Sesuai dengan karma masa lampau kita, rohnya tetap sama, spiritnya tetap sama, atmannya tetap sama, tapi casingnya yang berbeda. Dari mana roh itu? Maka kalau di Kristen mengajarkan bahwa Tuhan itulah Allah Bapa, sementara Yesus Kristus dan kita adalah anak-anaknya, di Hindu juga leluhur kita, ayah kita yang sejati adalah Tuhan itu sendiri. Maka kita memuja dalam tradisi Hindu di Bali disebut dengan Betara Yang Guru. Yang Guru itu artinya ayah. Bapa Akasa, Ibu Pertiwi. Maka Bhagavad Gita tegas mengatakan Aham Brahma Prajapitah, Aham Brahma Mahadionir. Akulah ayah pemberi benih bagi semua kehidupan ini. Melalui casing badan yang berbeda, sang roh mengikuti tubuh mana yang dimasuki. Ketika memasuki tubuh anjing, jadilah dia anak anjing. Ketika memasuki tubuh manusia, akan jadilah dia bayi, dan seterusnya. Jadi hakikat kita sama. Oleh karena itu, ya, di dalam ajaran kita mestinya kita tidak ada dusta di antara kita, apalagi kita memiliki ikatan keluarga. Ada kekerabatan. Saya yakin ibu-ibu yang datang, ya, yang pakai jilbab ini karena apa? Kasih sayang ya, Bu. Ya, ajaran yang paling penting adalah kasih sayang mengalahkan segalanya. Tapi kita banyak di dalam keluarga bukan kasih sayang yang ada, tapi saling menjatuhkan. Kita dengan tegas mengajarkan Adwesta Sarwa Bhutana Metri Karuna Caiwa Nirmamo Nirhamkara sama suka duka kesami. Adwesta Sarwa, hendaklah kita jangan menaruh benci kepada sesama makhluk. Metri, bersahabatlah, karuna, kasih sayanglah. Hubungan kita tidak ada hubungan kepentingan. Nirmamo Nirhamkara. Saya sebenarnya secara dekat tidak kenal dengan almarhum. Dengan ibu pun saya tidak kenal, saya mendengarkan suaranya. Keluh kesahnya disampaikan sama saya. Tapi karena posisi saya tidak lagi sebagai ayah biologis dari anak saya. Bukan anak saya tidak mengakui saya ayah. Karena saya tugas di Sulawesi dulu, itu depan itu istri. Sebulan saya cuma ketemu 1 minggu dengan anak istri saya. Syukur, pageh bahasa Bali, taat pegang, kalau enggak sudah diambil orang istri saya. Karena istri pertama adalah swadharma saya. Ya. Jadi nirmamo nirhamkara, tidak ada kepentingan, saya tidak ada kepentingan. Apa sih kok secara penan untung saya lelah. Tapi karena saya sudah berani mengambil tugas sebagai seorang pendeta, pendeta bukanlah kaum berjuis yang datang untuk dilayani, kami datang untuk melayani. Saya ingin mengubah paradigma berpikir tentang dunia kependetaan. Ini anak-anak saya jumlah sekarang sudah ada 16, terakhir saya baptis di Lampung. November saya balik ke Lampung. Saya ingin menyebarkan, ya, para pendeta Nusantara untuk bisa memberikan layanan. Oke. Dengan penuh kesederhanaan, Ibu bilang ingin mencarikan saya hotel. Jangan. Kebetulan kami punya kerabat di sini, Pak Polisi. Pasek ya, sama di situ, cukup mandi di situ saja, daripada repot. Ya, saya tidak perlu ngajang pakai dulang karena saya tidak ngajang dulangnya. Kecuali sulingih mencari dulang, kan lain lagi ya. Disediakan nasi kotak deh, ya. Jadi saya coba melakukan layan dengan tulus ikhlas, tidak memandang siapapun dia. Ya, termasuk anak saya, bukan dari satu klan saya, ada yang begawan, ada yang resi. Tidak empu saja. Tadi ada Buddha dan sebagainya. Agak nyentrik sedikit anak muda ini. Ini kerja di Jakarta, dulu Bank Axis Bank. Luar biasa, karena terpanggil secara kerohanian, tinggalkan gaji besar, harus jadi sulingi, hanya mengandalkan honorarium, daksina tidak seberapa itu. Ini panggilan. Nah, oleh sebab itu,
Ketika sang roh ini bersatu dengan badan, dijelaskan matra separsa kontea, situsna suka duka ada agama payino nityam titiksa berata. Mohon maaf saya menggunakan cara-cara saudara muslim untuk berkhotbah, kita memetik ayatnya sedikit. Kalau di Bali sudah tidak akan didengar itu. Dialek saya masih Sulawesi kental ini. Ya. Jadi apa? Begitu bersentuhan sang roh dengan badan material, maka roh itu kehilangan hakikat jati dirinya. Situsna suka dukadah, dia akan mengalami suka dan duka. Tapi mohon diperhatikan bahwa yang disebut badan dalam konsep ajaran agama ini bukan badan fisikal. Kita juga punya badan mental. Badan ini tidak menderita, tapi badan mental kita yang menderita. Suka duka. Pada su artinya baik, ka artinya gelombang. Jadi gelombang baik jadi suka. Gelombang yang tidak ada duka menjadi duka. Siapa yang merasakan duka itu? Bukan badan, tapi pikiran. Ya. Akhirnya ketika sang roh memakai badan tambahan, dia menganggap dirinya badan. Akibatnya apa pula? Konsekuensinya, Atman itu mengalami penderitaan. Makanya di Bali dibilang, ketika habis ngaben ditanyakan kembali, menjelang ngaben ditanyakan, nya abenang apa tusing gitu. Yan mesaut ke Atman, de bapak abenang ning jagangon sate bangken bapak nengken pesauti. Aget baliane jujur gitu. Besut ngaben biyen metakon boman tongos apa tusing pengen pesaut ini ditanya dijawab bapak mememanu dipasih kedinginan gitu at melengah tuh betul. Kenapa? Sudah diperintah oleh pendeta Swargantu Pitaro Dewa masih tetap diterendam di laut itu. Saya sering bilang di Bali, kalau kehidupan di dunia ini habitusnya dia suka ke kafe, besok-besok bisa ngulapin ke kafe, saya bilang begitu. Makanya disinilah ritual menyadarkan sang roh ketika dia lahir diberikan kesadaran. Maka kita dibuatkan ritual manusiatnya, membangun kesadaran. Maka salah satu filosof besar India yang tinggal di Amerika, saya tinggal di Amerika saat ini, bernama Osho. Ketika orang memasuki rahim ibu dan dia lahir sebagai manusia, proses kelahiran menyebabkan dia kelahiran binatang, animal. Coba Bapak Ibu sekalian, siapa yang ingat ketika kita lahir dari rahim ibu kita? Kita hanya percaya bahwa ibu kita lah yang melahirkan. Ada nih ingat, ada nggak yang ingat ini? Tidak. Bayangkan kalau dia ingat, bayi tidak akan menangis, paling-paling bersin-bersin dia itu. Apalagi yang punya watak playboy tidak mau jadi dia keluar itu katanya. Dia masih enak di dalam kan itu. Maka kalau sekarang suka playboy itu namanya rindu kampung halaman itu. Gede Bapak. Iya nggak? Begitu pikiran organ otaknya berfungsi, dia bukan hanya tumbuh secara material tapi berkembang secara mental, proses manusiawi dimulai. Maka kita mulai memilih. Maka manusia dikatakan manusia apabila dia mulai menggunakan pilihannya. Tidak memilih pun sebuah pilihan. Maka ketika dia tidak memilih, sama dari lahir sampai meninggalnya kita adalah binatang ini semua. Kita binatang semua. Walaupun sesungguhnya manusia binatang. Betul tidak? Betul tidak Ibu? Betul. Karena kita masih rindu dengan gaya binatang. Anak muda bilang, ya enggak? Betul gaya binatang? Cari cendrawasih, cari mergepati. Merge artinya singa. Cendrawasih. Ya, saya